Hai, hari ini aku mau review 3 keyboard terbaru dari Vortex series, yaitu VX5 Pro, VX7 Pro, dan VX8 Smoky Black Edition. Sebenarnya bukan keyboard baru sih, lebih ke keyboard lama yang di-upgrade. Seberapa jauh upgrade-nya? Langsung aja kita bahas. Yang pertama berasa upgrade adalah box. Nggak lagi pakai box coklat yang cuma ada tulisan Vortex series dan tipe keyboardnya. Sekarang jadi warna hitam dengan desain yang lebih elegan. Ini nggak ngaruh ke performa keyboard sih, tapi setidaknya unboxing produk dari Vortex series jadi lebih menyenangkan. Sekarang kita bahas keyboardnya. Pertama, aku akan bahas VX5 Pro terlebih dahulu. Sesuai namanya, case yang digunakan berwarna smoky black, yaitu warna hitam semi-transparan. Sehingga ketika keyboard dinyalakan, LED dari PCB akan sedikit bleeding ke case. Kalau dilihat sih tampilannya jadi cakep karena ada RGB yang mengitari case. Bleedingnya tidak terlalu parah dan terlihat pas aja gitu. Sayangnya bentuk case gak berubah, masih sama dengan case VX5 Pro yang lama. Begitupun mountingnya, tetap menggunakan tray mount. Untuk build quality sih terasa sama, beratnya 567 gram dan ketika dipegang berasa cukup solid. Pada bagian bawah case kita tidak diberikan peninggi, tapi typing angle-nya sudah nyaman dengan sudut kemiringan sekitar 7 derajat. Kalau kita bongkar, bisa dilihat kalau keyboard ini sudah diberikan case foam berbahan EVA setebal 2 mm. Sudah oke, tapi masih banyak ruang kosong yang perlu diisi untuk mengurangi hollow. Kita pun diberikan platform berbahan EVA setebal 3,5 mm. Yang ini sih udah mantap. Gak perlu diganti lagi karena ketebalannya sudah pas. Hot swap socket yang digunakan sudah universal 5 pin dari brand CIY. Yang menarik adalah keyboard ini sudah short facing selain pada keys escape dan 1, mirip PCB DZ60. Alasannya tentu karena jika di bagian ini dibuat short facing, soketnya akan bertabrakan dengan port USB. Kabar baik lainnya pada varian baru VX5 Pro, kita diberikan opsi Gateron. Seperti pada unit yang aku review saat ini menggunakan switch Gateron Yellow. Walaupun performanya kurang smooth dan masih pingin karena belum preloop, setidaknya masih lebih baik daripada Automo switch. Nggak sampai di situ, keycaps pada keyboard ini pun di-upgrade jadi cherry profile. Bahannya sudah PBT double shot dengan ketebalan 1,2 sampai 1,4 mm. Double shotnya cakep karena nggak cuma di ujung, tapi sampai bawah keycaps. Finishingnya rapi apalagi untuk keycaps bawaan keyboard. Satu hal yang kurang adalah keycapsnya masih tembus LED. Coba aja legendnya dibuat warna putih jadi tema WOB gitu, pasti bakal sempurna. Kenapa aku bilang gitu? Karena di keyboard short facing LED-nya pasti redup. Kalian bisa lihat LED yang terlihat terang cuma ada di escape dan angka 1. Karena pada keys itu menggunakan not facing LED. Jadi nggak berguna kan keycaps tembus LED? Untuk stabilizer masih sama dari versi sebelumnya, menggunakan step dengan colorway Holy Panda. Loop pada wire terbilang banyak tapi tidak luber. Kaki stem pun sudah rata sehingga tidak ada rattle maupun ticking. Kekurangannya sih cuma kurang tie keplet aja. Pada spacebar pun sudah diberikan spacebar plate rubber gasket untuk memaksimalkan sound profile. Masalah sound profile menurutku sih udah oke dalam keadaan stok. Cuma butuh sedikit mod biar maksimal. Langsung aja kita dengarkan sound profile-nya. Kesimpulanku, dengan harga 530.000 untuk varian Gateron dan 490.000 varian Automo, keyboard ini sangat worth it untuk kalian beli. Gak ada alasan untuk pilih keyboard lain karena di range harga 500-an fiturnya lengkap. Kalau aja keycapsnya WOB sih bakal makin cakep, tapi oke lah.
Kita lanjut ke keyboard selanjutnya yaitu VX8. Pada VX8 selain warna case, mountingnya pun berubah dari tray mount ke sandwich mount. Jadi kalau mau bongkar keyboard lebih mudah, tinggal lepas top case dari bottom case, tidak membutuhkan obeng atau alat apapun. Kalau sudah dibongkar, kita bisa lihat bahwa pada VX8 tidak diberikan case foam seperti di VX5 Pro, sehingga keyboardnya berasa hollow tanpa dampener. Keyboard ini pun menggunakan USB doctor board yang diletakkan di bagian tengah case. Pada bagian bawah diberikan dua buah height adjustment. Ini yang kurang oke menurutku, karena sudut kemiringan dari keyboard ini tuh nanggung semua. Tanpa peninggi kurang tinggi, pakai peninggi jadi ketinggian. Kalau aku sih lebih milih tanpa peninggi, lebih nyaman digunakan. Selain height adjustment, di bagian bawah juga terdapat port USB Type-C. Posisi USB-nya agak masuk ke dalam gitu, jadi kalau mau nyolokin kabel USB, keyboardnya harus diangkat dulu. Agak ribet sih, terlebih posisi port USB seperti ini bikin keyboardnya nggak cocok dipasangin coil kabel. Positifnya pada bagian bawah keyboard diberikan jalur untuk kabel, jadi kita bisa memilih arah keluar kabel entah itu lurus ke tengah, ke kanan maupun ke kiri. Build quality case sih sama karena bahan yang digunakan nggak beda. Beratnya 811 gram, ya cukup oke lah. Untuk soket hot swap yang digunakan masih sama yaitu universal 5 pin short facing dari brand CIY. Bedanya di VX8 full short facing, tidak seperti VX5 Pro yang ada not facing sebanyak 2 buah. Lainnya benar-benar sama, keycap cherry profile, LED redup, step Holy Panda preloop, sudah diberikan spacebar plate rubber gasket, EVA platform setebal 3,5 mm, sampai varian switch yang diberikan. Bedanya pada unit VX8 yang aku review saat ini menggunakan switch auto muret. Jadi kita dengarkan saja sound profile-nya. Kesimpulanku untuk VX8 sama seperti VX5 Pro, keyboard ini worth it untuk dibeli. Apalagi dengan harga 600.000 varian Outemu dan 650.000 varian Gateron. Gak ada pesaing sama sekali dengan fitur short facing dan keycap cherry profile. Kebanyakan keyboard 75% di range segini masih menggunakan keycaps OM yang tipis dan LED not facing. Saranku sih kalian pilih varian Gateron aja. Bukan berarti Outemu jelek, tapi ya Outemu gitu loh, pingingnya kencang banget. Kalau pilih Gateron kan tinggal di loop aja udah enak. Sekarang kita bahas keyboard terakhir yaitu VX7 Pro. Gak banyak yang harus dibahas dari keyboard VX7 Pro, karena dibanding VX8 yang beda cuma layoutnya. Cara bongkar keyboardnya beda dikit sih, kalian perlu buka 3 baut di bagian bawah case terlebih dulu. Satu lagi yang beda adalah pada VX7 Pro, di antara keys escape dan satu terdapat LED indikator untuk caps lock, scroll lock, dan Windows lock. Sisanya bener-bener sama, masalah typing angle pun ada di keyboard ini. Kalau pakai peninggi, keyboardnya jadi tegak banget, dipakai ngetik bentar aja udah capek. Build quality case pun sama, tapi berat dari VX7 Pro hampir 1 kg, tepatnya 972 gram. Tapi yang menarik dari keyboard ini adalah di saat kebanyakan brand fokus ke 60, 65, atau 75%, Vortex Series menghadirkan varian TKL yang sudah short facing. Kalau kalian sadar, brand lokal udah hampir nggak pernah keluarin keyboard TKL yang bagus. Untung aja ada VX7 Pro yang mengisi kekosongan tersebut. Sebelumnya kalau kalian mau beli keyboard TKL short facing di bawah 1 juta, pilihannya cuma ada FL MK870. Itu pun dijual hampir 800.000 dan barebone.
Tapi VX7 Pro dijual dengan harga 580.000 varian Otemu dan 630.000 untuk Gateron. Tentu ini still deal banget karena dengan harga 600 ribuan aja kalian udah bisa dapat keyboard TKL siap pakai. Untuk sound profile langsung aja kita dengarkan. Unit yang aku review saat ini menggunakan switch Gateron Brown. Kesimpulanku untuk VX7 Pro, ya kalian tahulah nggak perlu dijelasin, cari keyboard TKL di bawah 800 ya beli ini. Untuk ketiga produk sih udah oke, tapi kalau bisa diperbaiki masalah peninggi. Dan kedepannya keyboard south facing lebih baik diberi keycaps tidak tembus LED. Sisanya udah oke untuk sebuah keyboard budget. Mungkin itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Vanilla, terima kasih.